Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Catatan Usang Teknisi, channel yang membahas tentang tips dan trik mengenai jaringan internet. Di kesempatan kali ini saya akan coba mereview sebuah perangkat. Perangkatnya itu adalah Totalink CP300. Nah, sebelum masuk ke fitur-fitur Totalink CP300 ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel Catatan Usang Teknisi. Radio Totalink CP300 ini memancarkan frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan maksimal 300 Mbps. Untuk meremote atau untuk konfigurasi awal radio Totalink CP300 ini, yang pertama-tama kita harus mengetahui IP default dari Totalink ini. Biasanya kalau yang saya lihat dari manual book, IP default dari Totalink CP300 ini adalah 192.168.1.1. Nah, untuk mengakses si perangkatnya sendiri, di sini saya akan coba pasangkan kabelan ke laptop saya, di mana sudah saya pasangkan ke perangkat Totalink CP300 nya. Nah, untuk LAN-nya sudah terbaca. Nah, untuk meremotnya di sini saya akan coba inputkan IP yang satu range atau satu subnet dengan IP default dari Totalink CP300 ini. Nah, untuk IP yang saya input di komputer itu 192.168.1.2. Kemudian untuk subnetnya 255.255.255.0. Oke. Kemudian di sini saya akan coba tes ping apakah betul IP-nya itu 192.168.1.1. Ping 192.168.1.1. Oke, sudah reply, berarti komputer ini sudah bisa berkomunikasi dengan si perangkat atau si radio Totalink CP300-nya. Di sini untuk meremotnya saya menggunakan browser Firefox. Nah, untuk meremote si perangkat, di sini pada kolom search di sini saya akan masukkan IP dari Totalink-nya 192.168.1.1. Salah IP-nya ya, 192.168.1.1. Oke, sudah login. Nah, untuk username-nya sendiri, kalau saya baca dari manual book, itu adalah untuk usernya admin dan passwordnya pun admin. Oke, sudah login. Nah, menu pertama yang ditampilkan ketika pertama kali kita login itu adalah menu status. Nah, di menu status ini ada LAN, kemudian informasi dari WiFi yang sudah atau WiFi bawaan dari si perangkat Totalink CP300 ini. Nah, untuk modenya sendiri di sini adalah
lokal AP. Kemudian untuk bandnya itu adalah 2,4 GHz BGN. Kemudian untuk SSID-nya itu Totalink, bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian untuk LAN-nya ini sudah DHCP sistem. Nah, menu yang berikutnya adalah operation mode. Nah, di operation mode ini ada 4 pilihan. Yang pertama itu repeater atau extender. Kemudian yang kedua itu adalah AP. Yang ketiga itu adalah WISP, dan yang terakhir adalah client. Kemudian fitur berikutnya adalah bagian network. Nah, untuk network di sini hanya ada menu LAN. Nah, untuk LAN biasanya ini konfigurasi IP ya. Nah, untuk bawaannya sendiri itu IP bawaannya itu adalah 1.1.192.168.1.1. Nah, subnetnya 0. Kemudian di sini ada DNS. Kita klik. Untuk DNS di sini ada beberapa pilihan. Ada LAN, SID, router IP, kemudian ada actual one DNS, ada DNS manual. Kemudian untuk DHCP-nya di sini ada menu klien, ada mungkin untuk mendisable si DHCP. Kemudian ada server juga. Oke, yang selanjutnya itu menu wireless. Nah, di menu wireless ini ada 1 2 3 4 5, ada 5 menu. Nah, untuk basic di sini isi dari menu basic itu adalah untuk merubah SSID, kemudian broadcast SSID ini mungkin maksudnya itu untuk menghidden atau menyembunyikan atau tidak si SSID dari Totalink CP300 ini. Tuh, ada enable, ada disable. Kemudian encryption kalau dilihat di sini kayaknya untuk password. Nah, untuk bawaannya sendiri ini tanpa password ya, karena kalau kita lihat di sini menunya disable. Ada WPA2, kemudian ada WPA juga, ada WEP. Nah, jadi ini untuk password ya. Kemudian ada menu, ada fitur 801. Mungkin kalau misalkan perlu ininya harus dicentang. Ada download, ada upload. Nah, untuk limit klien sendiri mungkin di sini untuk kapasitas si wifi ini bisa connect berapa user. Kemudian untuk download mungkin ini untuk limitasi ya, limitasi si SSID ini, si wifi ini kita bisa limit di sini. Kemudian yang berikutnya adalah menu advance setting, menu lanjutan. Nah, untuk region di sini Indonesia. Kemudian untuk bandnya biasa ada B, G, N, terus B plus G, ada G plus N, ada B plus G plus N. Yang jelas Totalink CP300 ini memancarkan frekuensi 2,4 GHz. Kemudian ada channel width, ada 40 dan 20. Nah, untuk channel number di sini tidak seperti TP-Link ya. Kalau TP-Link biasanya dari 1 sampai 13. Kalau ini hanya dari 5 sampai 13. Kemudian broadcast SSID. Nah, ini untuk tadi sama seperti yang pertama, untuk memunculkan atau menyembunyikan SSID. Kemudian ini frekuensi, ada beberapa menu
juga. Nah, ini IF output power. Nah, ini untuk daya pancar si perangkat atau daya pancar si Totoling CP300 nya. Kemudian cek timeout. Nah, ini untuk nyala lampu LED yang ada di samping si radio Totolingnya. Yang berikutnya ada menu WDS, ada akses kontrol. Nah, untuk akses kontrol ini biasanya untuk mengunci beberapa MAC address yang terkoneksi ke perangkat ini. Nah, ini disable menunya. Kemudian menu berikutnya adalah WPS setting. Nah, saya belum pernah coba, jadi nggak bisa menerangkan ya. Kemudian menu yang terakhir itu ada setting. Di menu setting ada menu upgrade firmware. Nah, ini mungkin untuk mengupgrade ke versi yang lebih tinggi dari versi bawaan pabrik si Totolingnya. Kemudian ada ini sepertinya untuk membackup si perangkat. Nah, untuk save setting to file, ini untuk backup biasanya. Oh betul, ini untuk backup. Kemudian kalau yang load setting from file, ini kayaknya untuk merestore ya, merestore atau menginput file yang sudah kita backup. Ini upload kemudian reset. Yang selanjutnya itu pada menu setting ada menu time zone setting. Teman-teman sudah tahu mungkin ya, ini adalah pengaturan waktu si perangkat Totoling ini. Kemudian ada password setting. Untuk password setting di sini untuk merubah user dan password bawaan si Totoling. Nah, kalau yang awalnya itu admin, nanti di sini teman-teman bisa rubah sesuai yang ingin teman-teman rubah passwordnya. Kemudian ada menu reboot. Oh, belum tahu ini saya maksudnya buat apa. Oh, ini kayaknya untuk merestart secara otomatis. Nah, ini ada menu-menunya. Ini di disable, coba kita enable aja. Misalkan mau berapa hari, berapa jam, ini berapa menit. Ini jamnya, ini menitnya mungkin ya. Disable. Kemudian menu yang terakhir ini reboot atau merestart si perangkat. Ini keren nih menunya. Oke, cukup sekian review menu Totoling CP300 nya. Mungkin di video selanjutnya saya akan coba setting semua mode yang ada di sini. Jujur saya pertama kali pegang perangkat Totoling CP300 ini. Oke, sampai di sini videonya. Jika menurut teman-teman video ini cukup bermanfaat, silahkan like, kemudian komen. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian atau ke media sosial kalian, agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian ketahui. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.